Shalom Halo adik-adik. adik-adik. Iya, senang sekali kita bisa beribadah kembali di dalam sekolah minggu kita hari ini. Hari ini Lause Risma ditemani oleh Lause. Lause Nani. Iya, adik-adik sudah siap untuk beribadah sekolah minggu hari ini? Ya, kalau siap Lause mau umumkan lagi seperti minggu lalu sudah diumumkan ya. Ada beberapa peraturan sebelum kita sekolah minggu. Iya benar Lause. Iya, apa aja ya Lause? Yang pertama kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya. Kemudian ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Terus memperhatikan Lause yang bercerita dengan baik. Kemudian apalagi Lause Risma? Ya, yang ketiga kita harus ikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai di tengah-tengah pergi ditinggalin Lause ya. Iya nggak boleh begitu ya. Dan yang terakhir yang paling penting waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya adik-adik ketika kita berdoa Tuhan Yesus mendengarkan doa kita ya. Nah adik-adik, Lause percaya adik-adik semua yang ada di rumah adalah anak-anak yang pintar ya. Yang mengerti untuk menjaga sikap dalam ibadah sekolah minggu. Iya betul. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu 2 kali dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Ingat nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Iya Lause aja adik-adik tuh bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校，主的学校，是我们儿童的家庭。敬爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命。学习圣经，赞美复兴，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Ya adik-adik sekarang waktunya kita berdoa. Mari semua Lause undang ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga kami. Bapa, pada saat ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Lause Risma, Ya. kita bersyukur ya meskipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tapi masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya secara online, adik-adik beribadah di rumah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang selalu menjaga kita, memelihara kita setiap hari, ya. Setiap hari dari pagi, siang, sore sampai malam hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kita mau angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Nah, Lause yakin adik-adik sudah bisa lagu ini ya. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, puji Tuhan, Tuhan telah memelihara kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. iya Lause. Biarlah kita mempunyai hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati setiap kita yang mendengarkan dan bahkan menghasilkan buah. Lause mau ajak adik-adik nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakannya, Lause. Iya, pakai gerakan. Yuk, Adik-adik boleh semuanya pakai berdiri lagi. berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause, Iya. kita mau ajak adik-adik nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa aku siap Tuhan, aku siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Lagu ini mungkin baru, tapi adik-adik boleh ikut Lause pelan-pelan nyanyikan lagu ini. Iya, kita belajar sama-sama. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Ya, sudah siap sekarang duduk dan lipat tangan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat tahun baru. Puji Tuhan, Tuhan yang sudah memimpin kita untuk memasuki di tahun yang baru ini. Sekarang sudah di minggu kedua. Adik-adik, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena pada pagi ini kita bisa bangun dan kita juga sudah memuji Tuhan tadi. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap belum? Ayo kita semua ambil sikap doa. Kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberkati kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami untuk boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong pimpin agar setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengerti dengan baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pada saat ini di tahun baru ini kita masih belum bisa bertemu. Tapi Lause Vika berharap adik-adik semua tetap bersabar ya. Dan terus mempercayai Allah kita untuk membantu kita supaya keadaan semakin membaik.
Nah, adik-adik supaya kita bisa berkumpul kembali di sekolah minggu ya. Nah, adik-adik tentu kejadian COVID-19 ini ya kita tidak akan pernah melupakannya karena banyak sekali adik-adik merebut nyawa manusia bahkan hewan-hewan. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ingat nggak kalian? Kalau dulu sekali juga pernah terjadi kejadian yang sangat besar yang tidak akan dilupakan oleh seluruh umat manusia. Adik-adik coba ingat-ingat apa ya kejadian ini? Bahkan kejadian ini juga terjadi dan tertulis di dalam Alkitab. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, kitab yang pertama. Yaitu kitab apa adik-adik? Kejadian. Ya, kita buka di pasal yang ke-7. Nah, adik-adik sudah menemukannya? Nah, ketika kalian sudah menemukannya, lo pasti tahu. Kalian sudah tahu apa kejadian ini. Ayo, apa? Air bah. Ya, benar sekali adik-adik. Peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di muka bumi ini, di mana air bah sudah memusnahkan hampir seluruh makhluk hidup, ya, manusia maupun hewan-hewan adik-adik. Nah, tapi kecuali Nabi Nuh dan juga keluarganya dan juga berserta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nah, adik-adik pertanyaannya, kenapa air bah bisa muncul dan kenapa manusia yang diselamatkan cuma Nuh sama keluarganya? Nah, mari adik-adik kita sama-sama perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kejadian yang besar ini, peristiwa besar ini dimulai dari manusia yang pertama yang berdosa, ya. Manusia berdosa yang sudah melanggar perintah Tuhan, ya. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semenjak Adam dan Hawa beranak cucu dan bumi semakin dipenuhi oleh manusia, tapi yang dibuat oleh manusia hanya memilukan hati Tuhan, ya, menyedihkan hati Tuhan dengan perbuatan jahat. Semakin bertambahnya manusia, manusia semakin jahat, ya. Dan adik-adik, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan yang sudah menjadikan manusia di bumi, ya, dan hal itu memilukan hatinya. Adik-adik, Tuhan sangat sedih dengan perbuatan manusia dan makanya Tuhan mau mendatangkan air bah, ya, untuk menghukum semua manusia karena mereka tidak mau bertobat dari kejahatannya. Nah, adik-adik, tapi Tuhan memilih Nuh dan keluarganya untuk meneruskan keturunan yang baru, manusia yang baru, ya. Nah, adik-adik, di balik penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, ya, kita dapat melihat juga kasih Tuhan, di mana adik-adik ingat tidak? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, di mana Tuhan menghukum ular, ya, terdapat janji yang begitu indah, di mana dikatakan bahwa dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Nah, adik-adik, yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus, yaitu juru selamat kita. Nah, Tuhan Yesus sudah dijanjikan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah yang kita bisa lihat di balik penghakiman Tuhan, kita dapat melihat kasih Allah, ya. Adik-adik, nah, Tuhan mendatangkan air bah, ya, untuk menghukum manusia yang berdosa. Tapi Tuhan dengan belas kasih-Nya memilih Nuh dan keluarganya untuk mempunyai keturunannya yang baru. Nah, dari keturunan inilah adik-adik akan dilahirkan seorang juru selamat, ya. Tuhan selalu mengingat janjinya. Nah, adik-adik, ketika itu, ya, Tuhan memberitahukan kepada Nuh, ya, bahwa Dia akan memusnahkan bumi ini dengan air bah, ya, berserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Tuhan memberitahu dia, Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera, yaitu kapal yang sangat besar yang akan memuat dia dan juga anak-anaknya. Adik-adik, coba kita perhatikan. Kita kenalan dulu sama Nuh, ya. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah.
Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah, ya. Nah, hidup bergaul dengan Allah. Dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik, ya. Dia juga mengasihi Tuhan. Nah, karena dia mengasihi Tuhan, maka dia menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, maka ketika Tuhan berfirman kepadanya dengan sikap yang benar, ya, dengan hormat, dia menerima perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk membuat kapal yang besar, maka dia siap untuk membuatnya. Adik-adik, tidak mudah untuk menaati perintah Tuhan, tapi Nuh memilih untuk taat. Nah, inilah yang patut kita contoh dari Bapak Nuh, yaitu ketaatannya. Nah, adik-adik, Bapak Nuh mulai membuat bahtera itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dia tidak membuatnya sendirian, tapi dia juga dibantu oleh keluarganya. Ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, adik-adik, ketika pembuatan ini, adik-adik kita dapat perhatikan bahwa pembuatan bahtera ini memerlukan waktu yang sangat lama. Apakah adik-adik tahu berapa lama bahtera ini dibuat? Yaitu 100 tahun. Lama sekali adik-adik ya. Dan harus percaya, di dalam waktu yang sangat lama ini, Bapak Nuh tidak tinggal diam, tapi dia pasti memberitakan tentang air bah ini, musibah yang sangat besar ini, kepada manusia, kepada orang-orang yang lainnya, supaya mereka bertobat dan mereka bisa selamat dari murka Tuhan. Nah, tapi adik-adik, yang terjadi adalah orang-orang, tetangga-tetangga, teman-teman dari Nuh ini, mereka menertawakan Bapak Nuh. Ya, mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Bapak Nuh. Ya, walaupun dia diketawai, dia diejek, tapi Bapak Nuh setia di dalam pekerjaannya untuk membangun bahtera. Dia setia. Sampai akhirnya bahtera itu pun jadi, adik-adik. Nah, setelah bahtera itu pun jadi, ya, maka Tuhan memberitahu kepada Nuh untuk siap-siap masuk ke dalam bahtera dan membawa sepasang-sepasang binatang-binatang, adik-adik, jantan dan betina dari segala jenis binatang, ya. Dan binatang yang tidak haram 7 pasang, ya. Kemudian burung-burung, ya. Semuanya akan datang kepada Bapak Nuh. Nah, ketika semua sudah datang kepada Bapak Nuh, ya, mereka masuk ke dalam bahtera semuanya, dan juga Bapak Nuh dan keluarganya, ya, ada istrinya, ada 3 anaknya tadi, dan juga ada menantunya, ya, istri dari anak-anaknya Bapak Nuh. Ya, mereka semua ada 8 orang dan mereka masuk ke dalam bahtera itu. Nah, kemudian ketika mereka semua sudah masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahtera itu. Nah, jadi adik-adik, setelah Tuhan menutup pintu bahtera itu, maka turunlah hujan lebat, hujan yang sangat lebat. Hujan ini turun 40 hari 40 malam, tidak berhenti. Dan ini pastinya mengakibatkan terjadi banjir di mana-mana di muka bumi ini. Nah, adik-adik, orang-orang yang berada di luar bahtera, mungkin mereka mengingat, bahkan mereka menyesal, ya, mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Nuh. Tapi penyesalan mereka sia-sia. Sekarang mereka tidak mempunyai lagi kesempatan untuk bertobat, ya. Nah, adik-adik, sementara itu di dalam bahtera, Bapak Nuh, keluarganya, binatang-binatang, semuanya aman. Mereka juga sudah menyediakan makanan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bumi dikuasai oleh air bah selama 150 hari. Ya, air bah yang begitu dahsyat. Ya, bahkan gunung-gunung ditutupi oleh air bah. Ya, sangat dahsyat sekali. Nah, tapi setelah 150 hari, Tuhan mengingat Bapak Nuh, kemudian dia membuat air bah semakin berkurang dari muka bumi ini. Nah, setelah 150 hari kemudian, air bah mulai berkurang dan akhirnya bahtera itu terdampar pada sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ararat. Nah, adik-adik, kemudian Bapak Nuh ingin melepaskan seekor burung merpati dari jendela bahteranya untuk mengetahui apakah air bah sudah mulai berkurang. Nah, kemudian dia pun lepaskan seekor burung merpati itu
Dan burung merpati itu kembali kepada Bapak Nuh dengan membawa daun zaitun yang baru adik-adik ya, yang menandakan bahwa air semakin berkurang. Nah, tapi Bapak Nuh menunggu lagi seminggu lagi. Nah, dia pun melepaskan burung merpati itu lagi, dan sekarang burung merpati itu tidak kembali lagi. Wah, ini berita baik adik-adik ya, dimana berarti burung itu mendapatkan satu pohon untuk menjadi tempat tinggalnya. Nah, berarti sekarang pohon-pohon sudah kelihatan. Tapi Bapak Nuh harus menunggu waktu dari Tuhan untuk keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, sampai bumi benar-benar kering, akhirnya Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang untuk keluar dari bahtera itu. Nah, ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu, betapa senangnya mereka karena sudah hampir 1 tahun mereka di dalam bahtera. Dan sekarang mereka bisa menginjakkan kaki mereka kembali di daratan, melihat keindahan alam kembali, melihat pohon-pohon. Nah, mereka begitu senang. Adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh pada saat pertama kali dia keluar dari bahtera? Ya, adik-adik, dia membuat mezbah ya. Dia juga mengorbankan ya beberapa binatang yang tidak haram yang dibawa 7 pasang itu, beberapanya dia persembahkan untuk Tuhan menjadi korban persembahan bagi Allah. Nah, tentu saja adik-adik, Tuhan senang dengan penyembahan dari Bapak Nuh ini. Kemudian Tuhan memberkati Bapak Nuh keluarganya dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu supaya bumi dipenuhi lagi oleh manusia. Nah, kemudian Tuhan juga memerintahkan mereka untuk berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memberikan mereka tumbuhan, binatang untuk dimakan. Nah, adik-adik, tidak hanya itu, Tuhan juga mengadakan covenant kepada Bapak Nuh dan ciptaan yang lainnya, ya. Perjanjian yang khusus yang Tuhan adakan bagi Nuh, bagi manusia, bagi semua ciptaannya, yaitu Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah, ya, sejahat apapun yang dilakukan oleh manusia. Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Nah, sebagai tanda perjanjiannya, Tuhan juga membuat satu tanda yang indah, yaitu pelangi yang sampai saat ini kadang-kadang setelah hujan kita bisa lihat. Nah, adik-adik, pelangi mengingatkan kita tentang penghakiman Tuhan, ya, murka Tuhan kepada manusia yang berdosa. Nah, tapi di balik penghakiman Tuhan, kita dapat melihat kasih Allah, di mana Tuhan sendiri yang memelihara Nuh dan keluarganya, ya, dari air bah, ya, dan supaya dari keturunan Nuh ini dapat lahir juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Nah, selain itu kita juga mengingat bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi dari air bah. Nah, adik-adik, kita dapat mempercayai Allah kita. Dari awal Tuhan sudah berjanji untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan sudah menepati janjinya. Dia memberikan Yesus Kristus juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela mati di atas kayu salib, ya, menebus dosa kita, ya, sehingga kita bisa selamat dan bersama-sama dengan Tuhan nanti. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita mempercayai janji Allah, karena Dia adalah Allah yang setia, yang selalu memegang perkataannya, ya. Dia selalu menepati janjinya. Adik-adik, mari kita hafalkan ayat hafalan kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat yang ke-13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari kita hafalkan satu kali lagi. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia adalah Allah yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus mempercayai Tuhan yang dapat memelihara hidup kita di sepanjang tahun ini, adik-adik. Nah, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang Dia kasihi. Nah, adik-adik, percaya kepada Tuhan berarti setelah mendengar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan
Ya, inilah percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan Yesus Kristus bagi setiap kami untuk menebus dosa kami, supaya kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan, karena pemeliharaan dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan tolong kami untuk selalu mempercayai Tuhan. Tuhan tolong kami untuk lebih lagi mencintai firman Tuhan dan mendapat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas kita. Nah, aktivitas kita dapat kita kerjakan kalau kita buka Alkitab ya. Jadi kalian harus membuka Alkitab supaya kalian bisa mengisi semua aktivitasnya. Ya. Oke? Sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa. Nah, Lose, Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini betul. firman Tuhan yang sangat indah, Lose. iya sangat indah sekali. Cerita tentang Bapak Nuh, Lose. Iya. Nah, ketika kita mendengarkan cerita ini, kita ingat janji Allah yang indah. Ingat dalam cerita tadi apa? Allah berjanji kepada Bapak Nuh dengan memberikan sebuah tanda di langit, yaitu Pelangi. pelangi. Ya, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Kita punya Allah yang senantiasa menepati janjinya ya, seindah pelangi. Dan bahkan Tuhan juga berjanji akan memberikan kita keselamatan melalui Tuhan Yesus. Iya, betul, Lose, Lose. kita mau nyanyi satu lagu, Seindah Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Satu kali lagi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi,
Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus menjadikan hidup kita berarti loh. Iya, betul Lause. Nah, saatnya kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Langsung undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau ambil sikap berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Adik-adik kita semua masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bahkan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh tinggal di dalam hati kami. Dan Tuhan juga menolong setiap kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap daripada kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita ya Lause. Iya. Kita mau ucapkan salam kepada adik-adik. Tetap semangat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.